Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aule Putri dengan NIM 210600036 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi bab 15 statistika lanjutan dengan judul analisis regresi dan korelasi linear. Pada bab ini, ada beberapa subbab yang akan dipelajari. Yang pertama ada pengertian korelasi, yang kedua ada uji signifikansi koefisien korelasi, yang ketiga ada analisis regresi atau metode kuadrat terkecil, yang keempat kesalahan baku pendugaan, yang kelima asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil, yang keenam ada perkiraan interval dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari analisis korelasi. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menemukan seberapa erat hubungan antara dua variabel dan dapat didefinisikan dengan analisis korelasi, yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Selanjutnya ada hubungan positif dan hubungan negatif korelasi. Di sini terdapat dua gambar yang merupakan contoh dari hubungan positif dan negatif dari korelasi. Yang gambar pertama ada hubungan antara suku bunga dengan inflasi, di mana hubungan inflasi dan suku bunga memiliki korelasi negatif. Yang mana gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Dan pada saat inflasi tinggi, maka suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara sifat inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Selanjutnya, ada hubungan produksi dan harga minyak goreng, yaitu korelasi positif, di mana produksi dan harga. Gambar kedua ini memperlihatkan hubungan positif antara variabel produksi dengan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Di sini ada rumus dari koefisien korelasi, yang dimana dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya R kecil sama dengan N sigma XX dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan, di mana R kecil melambangkan nilai koefisien korelasi, sigma X melambangkan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y melambangkan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY yaitu jumlah hasil perkalian antara variabel X dan variabel Y, dan sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X.
sigma Y kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dari variabel Y, sigma Y dikuadratkan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Koefisien relasi ini memiliki nilai antara negatif 1 sampai dengan 1, di mana nilai R kecil sama dengan min 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Dan nilai dari R kecil sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif. Di mana pada gambar dapat dijelaskan apabila semakin dekat dengan 1, maka akan memiliki korelasi yang kuat. Namun, apabila semakin jauh dengan nilai 1, maka korelasi akan lemah. Di sini ada contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Di mana contohnya dari tahun 2003 sampai 2013 dengan bunga kredit investasi dan nilai investasi yaitu dalam miliaran rupiah. Soalnya yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan. Di satu sisi, untuk menjaga inflasi dan pendanaan dunia usaha dan sektor industri. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga dengan kredit dan besarnya investasi? Dan berikut adalah data besarnya suku bunga investasi dari data Bank Indonesia dan investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri dan data Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. Dapat sama-sama kita lihat pada tabel di sini mewakili nilai-nilainya dan dapat diperoleh hasil menggunakan rumus dari koefisien relasi yaitu R kecil di mana 11 adalah nilai dari N atau data, jumlah data sampel, dan sigma X, Y memperoleh nilai sekian, dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, dibagi dengan akar dari jumlah sampel, dikalikan dengan sigma X kuadrat, dikurang dengan sigma X dikuadratkan, dan dikali dengan N jumlah data sampel, dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurangkan dengan sigma Y dikuadratkan. Maka diperoleh hasil yaitu negatif 0,892, di mana nilai ini memiliki korelasi kuat negatif, karena nilainya semakin mendekat dengan angka 1. Selanjutnya ada pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi data sampel, di mana koefisien determinasi merupakan bagian dari keragaman total variabel dari Y
atau variabel yang dipengaruhi atau independen atau dependen dan dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen, di mana rumus yang akan digunakan yaitu R kecil kuadrat, yaitu N kecil dikalikan dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dikuadratkan, dibagi dengan akar dari N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan, dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangkan dengan sigma Y dikuadratkan. Pembahasan selanjutnya ada uji signifikasi koefisien korelasi. Uji signifikasi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antara dua variabel yang diuji sama dengan 0. Yaitu rumus uji T untuk korelasi di mana T sama dengan R kecil akar dari N dikurangkan 2 dibagi dengan akar 1 dikurangkan dengan R2. Atau bisa dengan rumus lain, T sama dengan R kecil dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2. Di mana T kecil ini melambangkan nilai T hitung, R kecil melambangkan nilai koefisien korelasi, dan N melambangkan jumlah data pengamatan. Berikut ini ada contoh soal yang dimana soalnya yaitu ujilah apakah A atau alfa nilai R sama dengan negatif 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN dan B, R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Langkah yang pertama dilakukan yaitu merumuskan hipotesisnya, di mana hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan R kecil, di mana H0 atau H0P sama dengan 0. H1P tidak sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang kedua menentukan taraf nyata, di mana taraf nyatanya 5%. Untuk uji dua arahnya, alfa dibagi 2, yaitu 5% diubah ke pecahan desimal, yaitu 0,05 dibagi 2, dan diperoleh hasil 0,025 dengan derajat bebas, yaitu N dikurangkan dengan K, dengan nilai N tadi diperoleh 11, dan nilai K-nya itu 2. Maka derajat bebas yang kita peroleh adalah nilainya 9. Sehingga nilai taraf nyatanya yaitu alfa per 2, yaitu 0,025, dan derajat bebasnya 9. Maka nilai yang akan diperoleh yaitu 2,262. Yang ingat bahwa N adalah jumlah data pengaman. 2,262 ini diperoleh dari tabel Z. Yang selanjutnya ada langkah ketiga menentukan nilai uji T, yaitu T sama dengan
R kecil per akar dari 1 dikurang R pangkat 2 per N dikurang 2. Dan hasil yang diperoleh adalah negatif 5,9. Langkah yang keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Ini adalah merupakan gambar distribusi T dengan DF-nya 9. Daerah menolak H0 dari negatif 2,25 sampai dengan negatif 5,9. Dan daerah tidak menolak H0 antara min 2,262 sampai positif 2,262. Dan langkah yang terakhir menentukan keputusan, di mana nilai hitung T ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Berikut ini ada contoh cara menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Yang dimana langkah awalnya memasukkan nilai Y dan nilai X. Pada menu kita memilih Insert. Pada menu Insert terdapat pilihan Statistika. Maka kita akan memilih statistika pada menu. Selanjutnya, untuk menentukan hasil, kita akan memblok dari sel A dan sel B, sehingga nanti akan diperoleh nilainya yaitu 0,85504261, atau bisa dibuatkan menjadi 0,86. Materi selanjutnya ada analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dan variabel bebas, dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Persamaan regresi yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Berikut ini adalah contoh gambar diagram scatter, yang dimana scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kritis SCARS USD dapat digambarkan seperti gambar berikut ini.
Dan berikut ini adalah contoh gambar selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Di mana pada gambar A terlihat bahwa nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y mempunyai selisih yang disebut dengan error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E kecil, di mana apabila Y sama dengan Y ramalan, maka error akan sama dengan 0, Y dikurang Y ramalan, yaitu E0. Selanjutnya pada gambar B, nilai antara Y dan Y ramalan relatif lebih jauh, atau dengan kata lain pada gambar B lebih besar daripada gambar A yang sebelumnya. Selanjutnya ada persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini akan menggunakan metode kuadrat terkecil, yang mana metode kuadrat terkecil ini adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y. Yang mana rumus dari persamaan regresi ini itu Y ramalan sama dengan A ditambah dengan BX. Atau untuk yang gambar B, diperoleh rumus Y ramalan yaitu A dikurang dengan BX. Berikut ini ada rumus mencari koefisien antara A dan B, yang mana rumusnya itu dapat kita lihat bersama-sama. Dan keterangannya itu Y melambangkan nilai variabel tarikat Y, A melambangkan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B melambangkan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y ramalan untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Dan X melambangkan nilai variabel bebas X, dan N adalah jumlah sampel. Materi selanjutnya ada kesalahan baku pendugaan, di mana kesalahan baku atau pendugaan ini juga disebut dengan standar error atau ukuran ketepatan dari pendugaan. Berikut ini ada contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Yang dimana yang tadi dirumuskan yaitu Y ramalan sama dengan A kecil ditambah dengan B dikalikan dengan X. Analisis regresi antara variabel terikat Y dan bebas X menghasilkan persamaan Y ramalan 607611,73 ditambah dengan 14648,79X. Pada gambar A ini terlihat beberapa nilai Y yang hampir sama atau sama dengan Y, dan sebagiannya ada yang berbeda. Namun, apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi,
atau garis atau mendekati Y ramalan, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalannya relatif kecil. Pada kondisi ini, namun sebaliknya pada gambar berikut ini, garis regresi Y ramalan sama persis dengan garis data pengamatnya. Sama persis dengan garis data pengamatnya, sehingga pada kondisi ini Y akan sama dengan Y ramalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, pada gambar B ini memperoleh dugaan ketepatan 100%. Standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan yaitu suatu ukuran untuk mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresi Y ramalan. Di mana rumus untuk standar error ini yaitu S YX sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N dikurangkan dengan 2, yaitu sama dengan sigma, yaitu akar sigma Y dikurang dengan Y ramalan dikuadratkan per dengan N dikurang 2. Berikut ini ada contoh menggunakan Microsoft Excel untuk mencari standar error. Materi selanjutnya ada asumsi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan menggunakan asumsi tertentu. Berikut ini ada beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil, yaitu sebagai berikut. Asumsi pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Dengan asumsi ini dinyatakan dengan E besar yaitu EI per dengan XI sama dengan 0. Asumsi yang kedua yaitu nilai error dari E besar I dan E besar C atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak terhubung atau berkorelasi. Asumsi ini biasanya dilambangkan sebagai berikut, yaitu cov E besar I, E besar C, yaitu sama dengan 0, di mana I kecil tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungannya dengan nilai EJ dari XJ. Asumsi selanjutnya, varians dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varians dilambangkan dengan varians, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan vars EI per dengan EJ.
yaitu sama dengan E besar EI dikurang EJ dikuadratkan sama dengan parts. Selanjutnya asumsi keempat yaitu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term. Ini biasanya dilambangkan dengan conv EIXI sama dengan 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A kecil ditambah B kecil XI ditambah EI, di mana nilai EI dan nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Selanjutnya ada materi perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Di mana rumus yang akan digunakan untuk perkiraan interval dan pengujian hipotesis ini yaitu Y ramalan lebih kurang T dikalikan dengan standar error variabel Y dan X. Selanjutnya ada pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A kecil dan B kecil juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T yaitu B kecil dikurangkan dengan B besar per dengan variansi B, yang mana juga merupakan variabel normal. Dan oleh karena itu, selanjutnya probabilitasnya dapat dinyatakan sebagai rumus berikut ini. Sehingga interval B diperoleh yaitu ini, sedangkan dengan cara yang sama interval A adalah ini, dan SA dan SB yaitu diperoleh rumus yang dimana SB yaitu S XY per akar dari sigma X kuadrat dikurangkan dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Dan SA sama dengan akar dari sigma X kuadrat dikali dengan S XY dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Materi selanjutnya ada hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan mempunyai hubungan yang dapat digambarkan dengan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA dapat diketahui koefisien determinasi, kesalahan baku pendugaan, dan nilai UGF untuk koefisien regresinya. Yang mana analisis varians atau ANOVA ini merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, maka kita akan menghitung error, yaitu selisih antara Y dengan Y ramalan, atau dapat dinyatakan pada persamaan berikut ini, di mana E yaitu Y dikurang dengan Y ramalan. Atau dalam bentuk lain,
Y sama dengan Y ramalan ditambah dengan E. Di mana ini merupakan keterangannya, yaitu Y itu adalah nilai sebenarnya, dan Y ramalannya itu nilai regresi, dan E ini adalah error atau kesalahan. Nah, berikut ini ada tabel dari ANOVA yang akan menjelaskan dari regresi, kesalahan, beserta total yang akan diperolehnya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.